tindakan dasar yang dilakukan sebelum kita memasangkan silang fascia gelas lambung atau GL ini. Nah, yang harus kalian perhatikan untuk selang NGT nya harus yang berdiameter besar. Nah, untuk diameternya NGT itu kalau seingat saya semakin besar ukurannya semakin besar diameternya. Nah, ini untuk yang saya pakai ukuran 18. Kemudian cara irigasi dengan adapter. Nah, ini untuk irigasinya tempat yang bentuknya seperti ini ya, untuk irigatornya. Nah, untuk seperti ini yang harus kalian perhatikan adalah ini, yang tengah ini ya, irigator. Adaptor ini harus close di tengah. Karena seperti dalam proses itu ada yang adaptornya di pinggir. Seperti kita siring pump itu ya, kalau kita pakai siring dia ada yang di pinggirnya. Kalau yang untuk NGT ini atau untuk yang GL kita menggunakan yang tengah. Ini namanya kata tertib. Kemudian pelumas larut air ya, jelly, saluran plastik dan adapter, air besar atau antidot. Ini antidotnya tergantung, kalau misalnya dia keracunan berarti kita bisa memasukkan susu, jeruk ya, air jeruk atau seperti apa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian wadah untuk aspiratnya, nanti wadahnya kita bisa pakai ini baskom kalau saya banyak bawah, atau kalau misalnya kita memerlukan untuk berfungsi menggunakan loret bag, nanti akan kita loret bag. Kemudian bak mulut ini kalau misalnya dia menggunakan pasti pakai ETT ya, jadi kita harus membantu menggunakan bak itu kayak bisa kita gunakan OPA, orofaringal tube, atau menggunakan ganjalan di daerah mulut untuk memudahkan kita masakan NGT. Kemudian wadah untuk spesimen. Kemudian tindakannya yang berikutnya juga sama, kita siapkan alat, kemudian kita ke pasiennya. Kemudian identifikasi pasien ini juga yang penting juga harus kita tanyakan pada pasien adalah namanya, bukan kita yang memanggil nama tapi tanyakan pada pasien namanya siapa, ibu namanya siapa, kemudian kita cekkan dengan nomor registernya apakah sama. Kemudian kalau misalnya ada pasien namanya sama, kita cekkan dengan tanggal lahir pasien. Kemudian tutup pintu dan pas kasal kita laksanakan tindakannya. Tangan. Yang pertama sebelum kita melakukan GL adalah pasang NGT-nya dulu ya. Jadi sama seperti yang kemarin, pasang NGT dulu. Cuci tangan dulu ya. Langkah kemudian kita pasang masker. Kalau pasien pakai bantal kayak gini kita ambil bantalnya. Kalau pasien nggak sadar berarti kita bisa bantu dengan ekstensi ya, supaya nanti dia bisa menelan. Selamat pagi Ibu ya, saya hari ini perawat Lisna yang akan membantu Ibu melaksanakan pembersihan lambung. Nah, karena Ibu kan hari ini mau dilakukan endoskopi ya, jadi dibantu untuk membersihkan lambungnya supaya nanti waktu di endoskopi akan kelihatan lebih jelas. Nah, di sini saya nanti akan memasukkan selang ke dalam hidung Ibu. Nanti kalau saya perintahkan Ibu untuk menelan, silakan bantu dengan menelan ya. Kalau saya perlu ya pada pasien yang sadar, kita bisa sediakan air untuk membantu dia menelan NGT-nya. Kemudian nanti setelah selang ini terpasang, saya akan masukkan cairan untuk memasukkan dimasukkan ke dalam lambung dan nanti akan dikeluarkan selang terus menerus. Nanti Ibu akan merasakan tidak nyaman seperti biasa, nanti ya mohon dimaklumi dulu sampai nanti bisa dilakukan tindakan dengan baik. Yang belum ada ini plaster ya, minta plaster Mas di pabrik, jangan plaster di coklat ya, minta Pak Pugu aja. Cara ukurnya sudah bisa ya, cara ukuran GT. Udah gini Bu. Kita ukur dari hidung boleh ya, hidung sini, kemudian ke PX atau ke hidung susu sini, bawah putih susu. Jadi kita punya batasan di sini ya, sekitar titik ini. Atau bisa juga dari bawah sini boleh, dari sampai ke sini dan kita tarik ke samanya, ketemunya di sini. Ada habis harusnya pakai
Pavik ya, nggak boleh pakai ini untuk di muka karena dia sangat alergenik. Kalau nggak percaya silakan nanti dicoba, taruh aja di pipi, nanti lama-lama akan fatal. Iya. Alergenik. Makanya ini sekarang sudah mulai ditinggalkan, sudah nggak dipakai lagi. Jelinya harus yang berdasarkan yang aqua base, water base dari bahan air, bukan minyaknya. Nanti kalau kalian cek akan ada yang base nya juga dari minyak. Oke, kita kasih pelumas. Bu, saya masukkan selangnya ya Bu ya. Ini tak tolong ditelan kalau misalnya sudah sampai saya berikan perintah. Masukkan, oh ya, cek hidungnya ya. Kalau misalnya dia ada polip, ada luka, berarti kita masukkan di yang luka itu. Karena kalau misalnya kita berikan yang dia tidak ada luka, nanti dia akan ada sumbatan nafas ya jadinya. Oke, Bu, silakan ditelan. Nggak perlu ambilkan air ya. Ditelan. Jadi kita masukkan terus lagi sampai 50. Oke, kalau sudah di situ juga dikasih plaster ya. Kalau sudah, kita pastikan dulu kondisinya apakah dia masuk di lambung apa enggak ya. Pakai berapa cara? 3 ya. 3. Cara pertama, ini taruhnya di lambung, kemudian kita masukkan udara. Kalau misalnya terdengar suara duk, berarti masuk lambung. Ya, posisinya benar. Cara lainnya silahkan cari sendiri ya. Oke, kemudian setelah terpasang NGT-nya, kertas lakmus. Sekarang kita akan menggunakan larutan fisiologisnya dulu. Jadi kita masukkan cairan yang dia hangat. Jangan sampai kita masukkan cairan dingin. Kenapa? Biar kalau saya dia, tapi kalau perdarahan harus dengan cairan yang dingin ya. Kalau saya dia tujuan kita adalah untuk membersihkan makanan, sisa-sisa racun. Berarti kita bisa menggunakan yang air hangat. Sini kita buka dulu. Yang ini harus selalu kita klem ya, jangan sampai kita buka karena nanti akan masukkan udara kalau kita nggak tutup. Kita buka siringnya, masukkan seperti ini untuk bantuan sebagai corong ya. Kemudian kita bisa masukkan air, airnya harus air hangat atau mungkin kalau tergantung indikasinya. Masukkan, kemudian kita lepaskan pelan-pelan krem kita. Lepaskan sampai dia masuk semuanya, tapi yang ini jangan sampai dia terisi udara, harus kita tutup lagi ya, kemudian kita isi lagi nanti Kembung itu dipegang atau kemudian kita
masukkan lagi airnya. Terus memasukkan di klem. Kalau sudah masuk berapa cc ya? Apa tulisannya? Oh ini ya, saya masuk sekitar 70 cc. Jadi ini kan 50 cc ya satu strip ini. Kita masukkan dulu semuanya. Kemudian setelah itu kita buka. Oke, kita lepaskan. Taruh di baskom seperti ini. Nanti kalau saya dia ada darah, ada racun, dia akan ikut keluar bersama dengan irrigatornya. Jika perlu pasien boleh miring. Nggak boleh aspirasi. Harus keluar sendiri. Kemudian ini dilakukan beberapa kali ya sampai hasilnya itu cairan yang keluar dari lambung itu bersih. Jadi kita bisa ulang sampai sebersih mungkin. Kemudian setelah selesai kita klem ya. Kita cek dulu, kita klem. Kalau misalnya masih perlu dilakukan irigasi lagi, ini jangan dilepas berarti NGT-nya. Kita biarkan saja seperti ini boleh. Kemudian kita rapikan alat. Sudah ya? Berubah warna jadi Nah ini kalau misalnya kita gunakan pada pasien dengan perdarahan lambung, berarti harus gunakan cairan yang suhu ruang, jangan air hangat ya. Oke, selesai. Oh ya, kalau misalnya kita gunakan perlu mengambil sampel untuk ini ya. Jadi kita tadi kan yang si awal sebelum kita masukkan cairan kita bisa lepaskan cairan lambungnya, taruh di sini dulu. Untuk kalau saya mau dicek laboratorium, jadi sebelum dimasukkan cairan kita ambil dulu untuk diambil sampelnya. sebelum mulai ngambil sampel itu sebelum dimasukkan cairan. Sudah selesai. Ada pertanyaan untuk GL? Nah, kalau misalnya pasiennya sudah terpasang NGT tapi NGT-nya kecil bagaimana? Saya ulang. Kita lepas NGT-nya. Tapi kalau misalnya dia pasien-pasien yang memang ada perdarahan lambung, biasanya dia akan terpasang NGT dengan ukuran besar ya. Tapi kalau misalnya dia pasien baru, kemudian kita pasang baru, langsung kita siapkan dengan ukuran yang besar gitu. Sudah. Kalau misalnya mau diaspirasi boleh, tapi jangan tarik yang segini, tapi pelan-pelan aja, 1 cm per detik. Jadi kita tariknya pelan-pelan. Kalau misalnya diaspirasi boleh untuk yang perdarahan lambung. Kalau misalnya dia kan biasanya dia dengan ada bekuan darah, nanti perlu kita tarik. Tariknya pelan-pelan aja, 1 cm per detik. Jadi kita 1 cm, 1 cc ya, 10 cc per detik. Jadi pelan-pelan aja. Kalau misalnya terasa sangat ada tahanan, jangan diteruskan. Kita lepas dulu, kemudian kita buang yang di sini, taruh di baskom. Kemudian kita masukkan dulu irrigatornya, air lagi, masuk air lagi. Karena bisa jadi nanti dia akan sangat pekat ya darahnya. Perlu kita encerkan dulu baru bisa dikeluarkan. Gitu. Nah, kalau misalnya pada pasien yang dipasangi sudah ada ETT-nya ya, biasanya kalau pada pasien-pasien yang kritis dia akan sudah terpasang ETT plus NGT. Nah sayangnya NGT itu biasanya masih NGT yang ukuran kecil. Nah makanya kalau kita mau melakukan GL pada pasien itu kita lepas NGT-nya yang kecil nanti dengan yang besar. Nah tadi perlu ada guard mulut ya untuk membantu mencegah pasien menelan atau menggigit ya. Tidak. Biasanya pasiennya Oke sudah GL.